Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adit. Saya adalah perantau di salah satu kota besar di daerah Jawa Barat. Saya di sana menjadi seorang pedagang nasi goreng keliling. Saya akan berbagi cerita pengalaman mistis saya yang paling mengerikan sampai saat ini. Dan saya tidak akan pernah melupakan dengan kejadian itu. Kejadiannya di tahun 2014, tepatnya pada Kamis malam. Tidak tahu kenapa, malam itu sepi pembeli. Dan waktu pun sudah menunjukkan jam setengah 10 malam. Padahal tempat yang saya biasa datangi, banyak pelanggan yang beli. Tetapi malam itu sama sekali nihil. Sepi dan tidak ada pembeli. Saya pun berinisiatif untuk mencoba berjualan di luar tempat atau daerah yang biasa saya datangi. Karena saya berpikir sayang sekali kalau dagangan saya ini tidak laku dan tidak habis. Bisa-bisa rugi besar saya. Saya pun berkendara agak jauh dari daerah yang biasa saya berjualan. Tiba di sebuah komplek yang lumayan besar. Saya pun masuk ke dalam dan mencoba peruntungan malam itu. Dan memang benar, malam itu banyak pembelinya. Setiap saya berteriak untuk menawarkan dagangan saya, ada saja pembeli baru yang membeli dagangan saya. Mungkin rezeki saya sedang bagus di daerah sini. Singkat cerita, sampailah saya di ujung komplek tersebut dengan penerangan jalan yang lumayan terang. Dengan mengendari secara perlahan dan memukul-mukul ketel. Nasi goreng. Nasi goreng. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang memanggil saya. Bang, abang nasi goreng. Saya pun segera berhenti. Dalam hati saya, alhamdulillah ada yang beli lagi nih. Kebetulan waktu itu nasi goreng saya tinggal sedikit. Mungkin tinggal 4 porsi lagi. Tidak lama, saya pun memberhentikan laju motor saya. Dan lantas melihat ke belakang dan mencari-cari lokasi orang yang memanggil saya. Karena jelas sekali panggilan tersebut dari belakang saya. Namun, saat saya melihat ke belakang, saya tidak melihat orang sama sekali. Saya pun terdiam sejenak dan bingung pada saat itu. Di saat saya sedang mencari-cari, tiba-tiba ada yang menepuk pundak saya dari arah depan. Sontak saya kaget dan langsung balik badan. Masih dengan rasa kaget, dicampur heran, dan dari mana datangnya? Ada seorang wanita dengan paras yang cantik, tinggi langsing, putih, wangi, dan memakai daster putih berada tepat di depan saya. Padahal waktu itu saya tahu pasti tidak ada orang di depan saya. Mungkin saya berpikir, saya mungkin terlalu lelah sampai tak sadar dengan orang di sekitar saya. Tak selang lama, wanita itu pun berbicara. Bang, nasi gorengnya 4 ya. Yang pedas. Wah, dalam hati saya saat itu bahagia sekali. Bagaimana tidak bahagia? Karena dagangan saya waktu malam itu laris manis, terjual habis. Dan wanita itu menyuruh saya untuk berhenti di depan rumahnya sambil menunjukkan ke rumah yang besar dan megah yang tidak jauh ada di depan saya. Dalam hati saya berkata,
Pantes nih cewek cantik. Rumahnya aja bagus, gede, kaya pastinya. Saya pun langsung menggoreng pesanan dan wanita itu pun meminta saya untuk mengantarkan nasi goreng ke depan rumahnya. Tanpa pikir panjang, saya pun menyetujui apa yang wanita itu minta. Karena mengantar pesanan langsung ke depan rumahnya menjadi hal yang lumrah bagi pedagang nasi goreng seperti saya. Setelah nasi gorengnya matang, saya pun beranjak mengantarkan pesanan ke depan rumahnya. Tidak butuh waktu lama, saya sudah ada di depan pintu rumah tersebut. Saya pun langsung memencet bel yang berada di pintu rumah itu. Tetapi sudah beberapa kali memencet bel, tidak ada yang datang. Saya pun mencoba lagi dengan memencet bel dan mengetuk pintu. Barangkali jalannya lumayan lama, karena posisi rumahnya memang besar, pikir saya waktu itu. Tidak berselang lama, baru muncul wanita itu dan membukakan pintu. Sesaat ada hal yang aneh saat pintu rumah itu terbuka. Tercium semerbak bunga melati dari dalam rumah itu. Karena penasaran, saya pun sedikit mengintip ke dalam rumah tersebut. Saat saya mengintip, saya merasa heran. Bagaimana bisa rumah sebagus ini, lampu di dalam rumahnya sangat gelap. Hanya lampu teras dan ruang tamu saja yang menyala dengan lampu yang redup. Di saat bersamaan, saya melihat ke bawah, ke arah lantai, terdapat bekas tanah merah di lantai rumahnya. Membuat saya semakin terheran-heran. Saya pun sangat bingung. Kenapa ada bekas tanah merah di lantai rumah ini? Dan yang paling membuat saya kaget setengah mati, pada saat itu, tanpa sengaja saya melihat kaki dari wanita tersebut. Kaki dari wanita tersebut ternyata tidak menapak, hanya melayang. Sontak saya terdiam, dan badan saya tidak bisa bergerak saat itu. Yang bisa bergerak hanya bola mata saja. Saya pun mencoba menoleh ke muka wanita tersebut dengan perlahan. Saat melihat wanita itu, dia tersenyum tipis dingin dengan wajah yang pucat, matanya yang lebam, baju yang lusuh, rambut terurai panjang sampai ke lantai, dan menatap tajam kepada saya dengan memiringkan kepalanya dan berkata, Abang sudah tahu ya? Sambil tertawa cekikikan dan terbang di depan mata saya. Seketika pada saat itu pun saya tak berdaya dan langsung jatuh pingsan. Singkat cerita, saya telah ditemukan dan ditolong oleh satpam perumahan. Di saat azan subuh sedang berkumandang. Saya pun terbangun oleh satpam tersebut. Dan alangkah kagetnya saat saya melihat rumah tersebut.
Rumah yang semalam saya lihat besar, mewah, dan megah, ternyata sekarang kosong, terbengkalai, tidak terurus, dan sangat kotor. Saya pun dibawa ke pos Satpam. Dan Satpam pun bercerita bagaimana mereka menemukan saya. Waktu mereka sedang berpatroli seperti biasa, pas mau sampai di ujung komplek, salah satu Satpam merasa curiga karena melihat gerobak motor saya yang masih terparkir di depan rumah tersebut sampai sepagi ini. Satpam pun mendekati gerobak motor saya dan mereka kaget melihat saya tergeletak di depan rumah tersebut. Dan menurut cerita Satpam tersebut, rumah ini sudah 10 tahun tidak ada yang menempati, dan dulunya dihuni oleh seorang wanita cantik kaya raya yang meninggal bunuh diri. Kabar burungnya, bunuh diri karena frustasi dan depresi di usia yang sudah 40 tahun, belum menikah. Memang hati wanita cantik ini selalu menampakkan diri dan usil ke orang-orang yang lewat di depan rumahnya. Sampai saat ini pun, rumah itu masih kosong dan tidak berpenghuni. Sekian cerita dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini.